Halo semuanya, nama saya Sekar Salining Fitridianti dari SMA Santa Lucius Batununggal, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pembuatan pendulum elektromagnetik. Nah, sebelum ke percobaannya, apa sih pendulum elektromagnetik itu? Nah, untuk pendulumnya sendiri, pendulum merupakan sebuah benda yang diikat pada seutas tali yang dapat berayun secara bebas. Nah, elektromagnet sendiri yaitu adalah sebuah medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang biasanya terdiri atas kawat yang dililitkan menjadi sebuah kumparan. Nah, untuk percobaan kali ini, alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat pendulum elektromagnetik yaitu kita membutuhkan plat tembaga dengan ketebalan 0,5 cm dengan ukuran 10 kali 1,5 sebanyak 2 buah. Eh, kita membutuhkan 3 buah kayu berukuran 20 kali 20, kemudian 35 kali 4, dan 20 kali 3. Masing-masing sebanyak 1 buah. Kemudian kita juga membutuhkan magnet neodymium bulat berukuran 2 cm kali 0,3 sebanyak 3 buah. Kemudian kita untuk rangkaian kapasitornya kita membutuhkan kapasitor Elco 2200 μF 16 volt sebanyak 3 buah, kapasitor Elco 3300 μF 16 volt sebanyak 3 buah, kapasitor Elco 1000 μF 26 volt sebanyak 3 buah, dan kapasitor Elco 2200 μF 26 volt sebanyak 3 buah. Kemudian kita membutuhkan baterai dengan kapasitas 2000 mAh 3,7 volt sebanyak 2 buah. Kemudian kawat enamel dengan diameter 0,03 cm, dan yang terakhir kita membutuhkan baut dengan diameter 0,5 dan panjang 4 cm sebanyak 4 buah. Ini merupakan gambar-gambar dari alat-alat yang digunakan dari percobaan kali ini. Ini merupakan rangkaian kapasitor 1, rangkaian kapasitor 2, ini baterai, dan ini ketika semuanya sudah terpasang. Oke, yang pertama harus dilakukan yaitu kita merakit pendulumnya terlebih dahulu dengan cara membor kayu ukuran 35 kali 4, dan selanjutnya kita tempelkan kayu tersebut ke alas kayu yang berukuran 20 kali 20. Setelah itu kedua plat tembaga diatur bentuknya agar ketika pendulum melewati plat tembaga mereka akan saling bersentuhan satu sama lain. Lalu setelah itu kita memasang lengan pendulumnya ke kawat dan alas yang tadi sudah kita rakit. Lengan pendulumnya berukuran 20 kali 4. Lalu kemudian di bawah pendulum kita tempelkan magnet. Untuk kumparannya dibuat dengan melilitkan kawat enamel ke kerangka karton. Lalu untuk menggerakkan pendulumnya, langkahnya adalah sebagai berikut. Di tengah-tengah kumparan, kita masukkan 3 buah baut. Lalu kapasitor disusun secara paralel. Lalu kapasitor dihubungkan dengan plat tembaga bagian bawah dan disusun secara paralel dengan kumparan. Setelah itu baterai dihubungkan dengan kapasitor kumparan dan plat tembaga bagian luar. Untuk cara kerja pendulum elektromagnet itu, ketika magnet pada lengan pendulum menyentuh plat tembaga, rangkaian akan tertutup dan arus akan mengalir ke kapasitor, sehingga kapasitor menyimpan energi. Kemudian arus akan melewati kumparan dan menciptakan medan magnet yang akan menolak pendulum sehingga plat tembaga tidak bersentuhan dan rangkaian terbuka. Ketika rangkaian terbuka, arus yang tersimpan pada kapasitor akan menolak pendulum hingga simpangan maksimalnya. Kemudian pendulum akan bergerak ke arah yang berlawanan. Hal itu terjadi diakibatkan oleh gaya gravitasi.
Berikut merupakan video ketika pendulumnya bergerak. Pada percobaan kali ini, saya melakukan 5 kali percobaan dengan memvariasikan rangkaian kapasitor. Untuk percobaan pertama, saya menggunakan rangkaian kapasitor. Saya menggunakan rangkaian kapasitor 1, yaitu 2200 mAh 16 volt sebanyak 3 buah, dan 3300 mAh 16 volt sebanyak 3 buah. Berikut merupakan tabel data yang telah saya peroleh. Saya menggunakan 3 variasi jumlah lilitan, yaitu saya menggunakan 300, 700, dan 500. Untuk yang kedua, saya menggunakan kapasitor 1000 mAh 26 volt sebanyak 3 buah, dan 2200 mAh 26 volt sebanyak 3 buah. Dan berikut merupakan data pengukuran hasil yang saya telah peroleh. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan kali ini yaitu besar kapasitor mempengaruhi besar sudut simpangan pada setiap variasi jumlah lilitan pada kumparan. Semakin besar kapasitor yang digunakan, semakin besar sudut yang dihasilkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.